Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bisa hukum yes. Nah, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta mata kuliah metodologi penelitian hukum yang saya banggakan, selamat berjumpa dalam pertemuan yang pertama kali setelah Lebaran. Saya ingin mengucapkan selamat Lebaran yang menjalankannya. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ini pertemuan pertama ya setelah Lebaran. Kita saling memaafkan. Jangan sampai ada sengketa antara kita ya. Paham toh? Ya, jadi maafkanlah kalau ada kesalahan saya yang dulu yang dianggap salah, maafkan ya. Sama saya juga kalau ada kesalahan saya maafkan juga. Saling memaafkan. Hari ini kita masuk pada materi jenis-jenis penelitian hukum. Jenis-jenis penelitian hukum. Kita akan ada kami tes, tetapi bukan hari ini. Saya tidak tahu kapan harinya. Nantilah. Saya harapkan kalian siap-siap saja. Karena suatu-suatu akan ada middle test. Jangan menunggu diberitahu ya. Kalian sedia payung sebelum hujan. Ya, Sarip? Yang terlambat jangan masuk. Terlambat toh? Yang bisa terlambat. Kau boleh buat. Tadi saya sudah kasih waktu lama sekali ya, menunggu-nunggu, makanya sambil menunggu juga bagus jaringannya, saya juga menunggu yang lain datang. Tapi itu tak kunjung datang ya, sudahlah. Kita mulai saja. Nah, kita masuk pada jenis penelitian hukum. Langsung saja. Yang pertama itu adalah penelitian hukum normatif. Ini pasti akan kalian jumpai. Kalau mau nulis skripsi pasti kalian memilih apakah jenis penelitian ini atau bukan. Jadi penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian tentang sistematika hukum. Penelitian tentang sistematika hukum. Kemudian penelitian tentang asas-asas hukum. Yang ketiga, penelitian tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penelitian tentang perbandingan hukum. Yang kelima, penelitian tentang sejarah hukum.
Jadi ini ingat ya, kalau kalian melakukan penelitian kemudian isinya adalah ini, kalian mengkaji tentang sistematika hukum, kalian mencari asas-asas hukum, ya, kalau mencari sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kemudian kalian mencari perbandingan hukum ataupun sejarah hukum, itu berarti jenis penelitian kalian adalah normatif, ya, jenis penelitian adalah normatif. Jenis ini bisa pula disebut dengan sifat penelitian, ya. Jadi penelitian normatif sama sifat itu sama, sifatnya normatif. Nah, dari paparan di atas tadi itu, maka kita bisa simpulkan apa yang dimaksud dengan penelitian normatif. Jadi penelitian hukum normatif itu, secara simpel saja ya, adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tahu isu hukum apa samanya? Apa itu isu hukum? Isu. Kalau ditulis di dalam isu, apa itu isu artinya? Bahasa Inggris. Isu itu apa? Isu. Coba di search dulu deh. Apa itu isu? Ya? Apa itu isu? Masalah ya, masalah. Bukan gosip ya. Yang bilang sama gosip. Beda kalau kalian bikin isu. Yang mengisukan teman-teman yang gosip itu. Isu yang dimaksud ini adalah masalah. Jadi kalau isu hukum berarti masalah hukum. Bisa mencari masalah hukum, bisa membuat masalah hukum. Bisa ya? Sudah bisa toh? Belum bisa. Apa itu isu hukum? Apa itu? Apa itu masalah hukum? Kalau masalah penelitian tahu. Apa itu masalah penelitian? Tidak sesuai antara yang diharapkan dengan kenyataan. Iya. Adanya gap atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan itu masalah penelitian. Sama isu hukum. Ya. Adanya gap antara harapan hukum dan kenyataan hukum. Oke ya. Undang-undang itu sebenarnya harapan, isinya adalah harapan hukum. Yang terjadi di lapangan itu adalah fakta hukum, kenyataan hukum. Misalnya, selalu saya contohkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di situ dengan jelas ya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pada maknanya apa? Maknanya bahwa siapa saja yang melakukan perjanjian tidak boleh ingkar janji. Itu ketentuan dalam pasal 1338. Ini harapan. Ada harapan hukum di sini. Berharap bahwa semua orang yang melakukan perjanjian maka tidak boleh melanggar perjanjian, harus taat pada isi perjanjian. Tetapi begitu masuk di kenyataan,
dilihat perjanjian misalnya antara si Basset dan si Bacok, perjanjian jual beli tape misalnya, ya. Basset tidak berjanji menjual tapenya kepada Baso, tetapi Basset tidak melakukan itu. Dia hanya minta uangnya tapi tidak mau menjual tapenya, atau menjual tapenya hanya tapenya sebagian. Perjanjiannya menjual tape 1 bakul, tapi yang datang cuma setengah bakul, uang sudah diterima. Berarti tidak sesuai dengan harapan hukum. Itulah yang dinamakan isu hukum. Jadi ada harapan hukum yang berbeda dengan fakta hukum. Ya. Harapannya perjanjian itu dipatuhi, tetapi dalam kenyataannya tidak dipatuhi, sehingga terjadilah isu hukum. Jadi itu ya. Jadi pengertian dari pengertian hukum normatif tadi untuk ini, ya, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jadi kita tidak akan, intinya apa? Kalian tidak akan bisa membuat penelitian hukum normatif kalau kalian tidak punya isu hukum. Karena tujuan dari proses tadi itu adalah untuk menjawab isu hukum. Ingat bahwa ketika kalian memiliki masalah penelitian, maka masalah penelitian itu harus dirumuskan di dalam rumusan penelitian. Ini ya hierarkinya ya. Tentukan dulu masalah penelitiannya dengan membuat isu hukum. Ya kalau kita orang hukum, kita akan namakan isu hukum atau masalah hukum. Itulah menjadi masalah penelitiannya. Ada gap antara sole, harapan, dan dasen, fakta atau kenyataan. Itu diramu. Kalau sudah ada masalahnya maka masalah itu kita rumuskan di dalam suatu masalah yang kita kenal dengan nama rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang berangkat dari isu hukum. Ketika kalian menyatakan bahwa perbuatan antara si A dan si B itu melahirkan ketidakadilan, di situ ada unsur ketidakadilan, tercipta ketidakadilan, itu adalah isu hukum. Isu hukum itu kalian buat dalam bentuk pertanyaan yang kita kenal dengan nama rumusan masalah. Sehingga berbunyi rumusan masalah bagaimanakah, apakah, ya. Jadi apakah, bagaimanakah, mengapa. Soal itu rumusan masalah itu selalu berangkat dari 3 hal. Yang pertama, rumusan masalah yang sifatnya menyatakan ada masalah, ya. Menyatakan ada masalah. Kemudian rumusan masalah yang sifatnya mencari apa sebab masalah itu. Kemudian rumusan masalah yang sifatnya memberikan solusi dari apa masalah itu. Jadi pertama-tama menyatakan dulu, ya. Menyatakan dulu, namanya kita kenal namanya rumusan masalah evaluatif. Ya, rumusan masalah yang menyatakan bahwa ada kejadian, ya, ada perbuatan yang tidak sinergi dengan harapan. Dan rumusan masalah evaluatif. Kemudian sudah itu baru rumusan masalah diagnostik. Itu dan mencari apa sih sebabnya. Makanya pertanyaan selalu dimulai dari mengapa. Apa sih sebab, atau faktor-faktor apakah? Apa sih sebabnya, mengapa begitu? Setelah itu kalau sudah tahu ada penyakitnya, sudah tahu penyebabnya, tentu kita akan ibaratnya dokter akan membuat resep. Itu dengan rumusan preskriptif. Rumusan masalah yang sifatnya preskriptif, sifatnya memberikan solusi. Rumusan masalah yang bersifat memberikan solusi. Di situ masuk saran. Gitu ya. Ingat nih, kalau buat rumusan masalah, ingat ini yang 3 ini. Rumusan masalah itu tidak ada kewajiban baru harus ada 3, harus ada 2, harus 1 tidak ada kewajiban. Tergantung. Ya, tergantung. Jadi tergantung kepada peneliti apakah membuat 3 atau membuat 2, atau tergantung kepada latar belakang masalahnya.
masalah yang sudah terjawab, yang sudah disebutkan jawabannya dalam latar belakang masalah, itu tidak perlu menjadi rumusan masalah. Itu intinya. Jadi kalau kalian mengatakan, oh di sini ada dalam rumus masalah, kalian uraikan bahwa terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukum ini. Karena itu berarti kalian sudah jawab itu. Karena beberapa hal, bla 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 bla. Berarti kalian sudah jawab. Jangan lagi itu menjadi rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah tidak harus 3. Kalau mau memperbanyak halaman silakan 3, buat 3. Tapi jangan menjawab, jangan memberikan asumsi jawaban di latar belakang masalah. Kalau saudara terjawab, ujung-ujungnya pasti itu lagi jawabannya. Ya, seperti itu kalau membuat 3. Jadi nyatakan dulu ada sesuatu yang terjadi, sesuatu kejadian yang bertentangan dengan harapan dan fakta. Harapan tidak sesuai dengan fakta. Kemudian Anda cari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Kalau meneliti masalah perceraian, mengapa dikolakkan banyak janda muda? Bagus itu, teliti itu. Umur 25 tahun, umur 20 tahun sudah menjanda. Ada yang umur 21 tahun menjanda. Ada yang malah baru setahun menikah, kawin, janda. Itu kalian bisa cari dari perspektif hukum tentunya. Apakah aturannya yang bermasalah, ataukah para pihak yang memang bermasalah? Seperti itu. Apakah para pihak tidak memahami hukum, atau hukumnya yang memang bermasalah? Jadi cari dulu pasal-pasal yang menjadi rujukan untuk perceraian, menjadi rujukan. Itu dalami. Oh, ini ternyata bermasalah karena terlalu longgar orang untuk bercerai. Yang kata-kata dapat perceraian hanya dapat dilakukan apabila jika kedua suami istri, kedua calon mempelai tidak dapat rukun sebagai suami istri. Kata tidak dapat rukun, jadi biarpun rukun, kalau ada kata dapat, tidak dapatnya, kemungkinan tidak akan rukun, itu sudah bisa menjadi cerai, syarat cerai. Itu silakan kalau ini bisa dianalisis lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi ya silakan, jadi bebas berimprovisasi bagi peneliti ya. Tapi kuasai dulu. Kalau Anda mengambil peneliti hukum normatif, kuasai dulu kaidah maupun kandungan dalam pasal itu yang ingin kalian jadikan patokan. Pada menguasai ya susah juga ya. Dikuasai dulu Pak maknanya, dipahami. Nah, kemudian kedua adalah penelitian hukum apa lawan normatif? Empiris, betul. Yang kedua adalah penelitian hukum yang empiris. Kalau empiris itu berhubungan dengan apa? Kalau empiris berhubungan dengan apa? Kenyataannya. Nah, dalam penelitian hukum empiris, maka peneliti itu akan melakukan penelitian yang pertama adalah tentang efektivitas hukum. Jadi peneliti akan melakukan yang pertama, dia akan meneliti tentang efektivitas hukum. Yang kedua, akan melakukan penelitian tentang identifikasi hukum yang tidak tertulis. Identifikasi hukum yang tidak tertulis. Apa contohnya hukum tidak tertulis? Hukum adat, ya, hukum kebiasaan. Hukum adat jangan cuma diartikan sebagai hukum perdata saja ya. Tapi hukum adat juga itu masuk hukum pidana. Ada juga hukum pidana adat.
Nah, dari hal ini maka penelitian hukum empiris itu dapat diartikan sebagai penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Termasuk penerapan peraturan-peraturan di dalam masyarakat. Nah, itu ya. Ada pertanyaan silakan. Ayo tanya dong. Tidak usah malu-malu. Ayo tanya. Silakan. Ada pertanyaan? Saldi? Tidak ada. Yang lain? Ada, silakan. Yang batu-batu. Oh tidak ada, sekarang mau bertanya. Oke, saya lanjut sedikit lagi terkait dengan jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini itu akan mempengaruhi juga metode yang kalian gunakan untuk mendapatkan data. Jadi ada jenis penelitian, nanti ada juga namanya metode atau cara mengumpulkan atau mendapatkan data. Jadi ada pasangannya ya. Jadi kalau jangan asal memasukkan cara mengumpulkan data, jangan asal-asalan. Atau nanti punya orang tapi asal-asalan, tidak tahu ilmunya. Jadi kalau kalian punya jenis penelitian ada normatif, maka cara mengumpulkan datanya itu jangan melakukan wawancara saja. Walaupun wawancara boleh, tapi tidak wajib. Jadi penelitian yang sifatnya normatif. Kadang kalian carikan terus hukum, ya, undang-undang, doktrin, sehingga tidak mungkin kalian melakukan wawancara. Wawancara itu kan pasti penelitian lapangan, ke lapangan. Yang kalian lakukan, kalau kalian menempuh jenis penelitian normatif, maka kalian akan mendapatkan data itu dengan cara melakukan studi kepustakaan. Apa studi kepustakaan? Tadi mencari referensi, ya, dengan menganalisis referensi buku-buku, jurnal, surat kabar, itu. Jadi bukan dengan melakukan wawancara, salah itu. Sama kalau kalian melakukan jenis penelitian yang empiris, ya, jenis penelitian empiris, maka jangan kalian bilang jangan kalian tulis di skripsi kalian, ya, cara mengumpulkan data dilakukan cara studi kepustakaan. Nah, salah juga ya. Kan empiris, iya. Kalau empiris kalian tidak perlu mencari referensi buku, ya kan? Tidak perlu mencari jurnal-jurnal tentang yang terkait dengan penelitian itu. Langsung ke lapangan, langsung mengamati saja. Makanya di dalam
jenis penelitian ini itu amannya digabungkan saja, digabungkan. Jadi ada muncul jenis penelitian lainnya yang merupakan gabungan, itu jenis penelitian normatif empiris. Jadi digabungkan menjadi jenis penelitian normatif empiris, penggabungan antara normatif dan empiris. Berarti cara mendapatkan data bisa kalian gunakan wawancara, bisa kalian gunakan juga dengan studi kepustakaan. Ada berapa cara mendapatkan data? Ada yang ingat? Nanti akan kalian tulis itu. Cara mendapatkan data atau metode memperoleh data. Metode memperoleh data itu ada beberapa. Yang pertama studi kepustakaan. Itu kalau jenis penelitiannya adalah normatif saja. Yang kedua wawancara. Wawancara kalau jenis penelitiannya adalah empiris saja. Kemudian ketiga adalah supervisi. Supervisi lah. Pengamatan, ya. Pengamatan langsung di lapangan. Jadi melihat, ya. Melihat langsung ke lapangan. Sama kalau kalian kalian mau meneliti tentang ketaatan pengendara bermotor Polaka dalam berlalu lintas. Nah, kalian bisa melakukan pengamatan sambil mencatat. Jadi berdiri lampu merah, lihat. Kalau ada itu kan lampu merah satu lampu rambu-rambu ya. Kita bisa mengukur ketaatan ketaatan masyarakat Polaka berlalu lintas dan lampu merah itu. Kalian sih atau berdiri sana di jalan ini, jalan dekatnya ini. Pom bensin ada tanda larang belok itu, tanda larang itu memutar 360 derajat, dia boleh berdiri situ. Oh ini tanda larang untuk memutar 360 derajat. Banyak orang belum melakukannya. Ya karena kepepet, ya, dilihat tidak ada orang yang di depan, dia belok aja memutar 360 pada tanda larang. Atau berdiri di tempat rambu-rambu, misalnya ada tanda larang masuk satu arah misalnya, tapi orang kadang jadikan dua arah. Itu berdiri, ambil kursi duduk sambil merokok, kalau merokok minum kopi, catat, amati, lihat, cari penuh, seperti itu. Itu hitung kalau banyak yang datang mengendara. Karena Polaka ini kalau bukan hari-hari pesta, sunyi juga ya. Bisa, amannya lampu merah itu. Lampu merah banyak pengendara lewat. Catat berapa orang yang melanggar lampu merah. Lampu merah masih jalan. Oh, udah taat. Jadi kalian bikin bikin ukuran pria taat itu apa? Tulis ukurannya. Pertama, melanggar lampu merah. Atau melanggar lampu lainnya. Karena rambu lalu lintas lapanya bukan lampu merah saja, ya. Ada rambu larang masuk, ya. Ada rambu larang belok, larang tikungan. Tapi amannya itu bayangnya kita itu menjadikan contoh itu adalah rambu-rambu lampu merah itu. Kalau merah kan harusnya berhenti. Tapi kalau orang mau nerobos kan, itu kan ini 1, 2, 3. Kalau ada dari 100 orang berkendara yang kalian amati, ya, yang kalian amati, dari 100 orang itu ada 90 orang yang melanggar, berarti ternyata tidak taat. Masyarakat Polaka tidak taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Itu bisa. Jadi kalian bikin ukuran sendiri ya, tapi ya, anggaplah kalau dari 100 orang itu kalian ambil 60% melanggar, berarti kalian nyatakan sebagai tidak taat. Kalau 50% berarti ya antara taat dan tidak, tengah-tengah. Itu ya. Atau kalian katakan tidak taat. Kalau 20% tidak taat. Di bawah 50% yang tidak melanggar berarti masih taat. Silakan. Tentu kalian akan ditopang dengan teori-teori. Cari teori tentang ketaatan berlalu lintas. Jadi harus banyak referensi. Ya. Teorinya jangan lupakan. Jadi kalian mengukur sesuatu itu bahwa misalnya kalian mengukur ketaatan ini, kalau sekian melanggar tidak taat, itu kalian harus punya teori.
teorinya orang lain yang kalian ambil, ya. Apa yang maksudnya ketaatan berlalu lintas atau ketaatan saja? Simpan, ya. Memang enak bicara, nanti kalau kalian praktek sendirian bingung nanti. Ini saya beritahukan supaya jangan bingung nanti. Jadi karena kita sudah membahas tentang jenis pengertian, maka saya juga akan bahas tentang cara mendapatkan data, ya. Jadi terkait, ya, tersambung, ya. Ingat itu, kalau kalian jenis pengertian kalian adalah empiris, maka cara mendapatkan datanya itu adalah kepustakaan, bukan yang wawancara. Kecuali kalian gabungan, ya, kalian menulis di deskripsi kalian jenis pengertian yang kita lakukan pada tadi adalah jenis pengertian hukum normatif empiris, berarti gabungan. Boleh menggunakan studi kepustakaan, ya, boleh menggunakan wawancara. Masih ada kira lagi jenis apa cara mendapatkan data yang lain? Tadi saya sebutkan 3. Yang pertama studi kepustakaan, yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan. Apalagi yang keempat? Masih ada? Kalian pernah dengar istilah kuesioner? Kuesioner? Nah, itu juga salah satu cara untuk mendapatkan data, ya. Yang dulu namanya angket, ya, angket. Kuesioner itu adalah istilah alatnya. Jadi angket adalah caranya, kuesioner adalah alatnya. Makanya kuesioner itu ada pertanyaan isi bidang ganda. Apakah Anda setuju? Apakah Anda tidak setuju? Jawabannya setuju, tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju. Itu bidang ganda. Kalau kuesioner namanya adalah angket. Sama dengan kalau kalian memperoleh data dengan cara wawancara. Wawancara itu adalah alat, alat, ya, atau cara. Tetapi kalau kalian melakukan wawancara, maksud begini. Kalau kalian melakukan wawancara itu jangan datang kepada yang wawancara dengan keadaan 0. Kalian harus membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu adalah alatnya untuk melakukan wawancara. Ya, wawancara adalah cara, tadi saat angket adalah cara, kuesioner adalah alatnya. Jadi setiap cara itu menggunakan alat. Kalau wawancara, alatnya adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Tapi pertanyaannya bersifat uraian. Kalian tinggal menanyakan, jadi pedoman wawancara. Kalian baca baru sampaikan kepada yang akan diwawancara. Jadi buat pedoman wawancara, jangan datang ke institusi atau datang ke calon narasumber atau calon responden, tapi kalian tidak membuat pedoman wawancara. Tiba akal. Tidak boleh begitu. Minimal kalian harus membuat memang 10 butir pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang akan kalian teliti. Seperti itu. Tapi jangan membuat pertanyaan yang sudah poin. Langsung bilang, Pak, adilkah ini tidak ini? Nah, justru akan bilang adil. Siapa yang mau membongkar keburukannya? Tidak ada. Tapi kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke situ. Kalau dia menjawab seperti ini, berarti tidak adil. Kalau dia menjawab seperti ini, berarti itu adil, ya. Pandai-pandailah membuat pertanyaan. Nah, kemudian kalau kalian melakukan pengamatan, maka alatnya apa? Sarananya apa? Ya kalian, pancaindera kalian. Mata menjadi sarana, ya. Tangan menjadi sarana, telinga menjadi sarana. Semua pancaindera kalian itu menjadi sarana. Itu kalau melakukan pengamatan. Bisa dipaham? Ya? Jadi ada cara, ada alat. Ya kalau ditanya, kalau mau melakukan wawancara, ya mau wawancara.
Bagaimana cara melakukan wawancara? Itu bertanya apa proses apa yang kamu siapkan untuk misalkan adalah pedoman wawancara. Untung-untung kalau dosen kalian tidak menanyakan mana pedoman wawancara, coba saya lihat. Jangan tidak melakukan wawancara, jangan cuma datang berkunjung saja. Kita punya teman bicara-bicara masa lalu, masa SMA. Kapan keterunian? Sudah dianggap sebagai wawancara, bukan begitu. Jadi kalian harus betul-betul punya pedoman wawancara. Harus membuat 10 pertanyaan minimal ya. Tidak usah jawab banyak juga, karena nanti kasihan yang diwawancara mungkin tidak mau terlalu banyak. 10 saya sudah mewakili. 10 itu harus mewakili isu atau masalah hukum yang akan kita teliti. Ada yang marah-marah saya kita sudah berhenti karena marah-marah. Atau orang terlambat mungkin datang. Ada pertanyaan? Silakan. Besar. Segera mau bertanya. Siapa? Agung bertanya. Ada? Pas. Bisa pindah-pindah kayaknya. Pas semua? Pas ya? Ditanya pas, tidak bicara. Ditanya ada pertanyaan, dia tidak bicara. Saya bingung kalau begini. Masa jam begini sudah loyo. Ada? Silakan. Di sini sudah ada yang meneliti? Di sini sudah ada yang meneliti? Sudah, itu sudah. Yang meneliti apa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Atau tunggu ditanya ujian. Siapa namamu yang meneliti? Andi Nabila, Pak. Siapa? Andi Nabila. Sudah sampai mana penelitiannya? Baru Menyusun proposal. proposal. Sudah. Yang lain tidak bertanya? Atau bertanya kapan kita pulang, Pak? Baik, karena tidak ada bertanya, maka cukup sekian dulu. Saya dosen yang termasuk dosen yang tidak suka memberikan materi terlalu banyak kepada mahasiswa. Ya, karena saya tahu maunya kalian apa. Ya. Orang bilang kalau banyak tahu banyak lupa nanti. Ini saja yang sedikit ini, mudah-mudahan diingat ya. Ingat ya, ini sedikit sekali. Ini masih ada sebanyak 20 slide, tapi saya tidak sampaikan semua. Sebagian saja. Saya cicit dulu lah. Supaya saya tidak capek, kalian tidak capek mendengarkan. Soalnya nggak ada yang bertanya ya. Banyak yang bertanya ya. Kita jawab. Karena dosa itu kadang itu bingung kalau tidak ada yang bertanya, ini maunya apa mahasiswanya. Dan ada yang bertanya? Tidak ada, betul ini. Kalau tidak ada, boleh kita hari ini tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum berakhir, saya ingin bersalam dulu. Selamat pagi. Pagi. Kenapa lama sekali? Selamat pagi. Pagi. Mesin bisa hukum yes. Itu dong. Ternyata sementara itu ikut sama saya juga nih. Pulang, Pak. Baik, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.